Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembahasan tentang psikologi sosial. Kali ini kita akan membahas psikologi sosial terkait dengan konsep perilaku agresif. Kita mungkin sama-sama tahu dan sering pernah mendengar, Anda mungkin sering mendengar apa itu perilaku agresif. Tentunya kalau kita bicara perilaku agresif itu tidak terlepas dengan yang namanya kekerasan, ya, perilaku berkaitan dengan violence atau kekerasan. Nah, tapi apa sebenarnya agresif atau agresivitas itu? Secara umum perilaku agresif, banyak ahli yang mendefinisikan tentang agresif, tapi secara umum dapat kita simpulkan bahwa agresif atau perilaku agresif itu adalah merupakan suatu perilaku atau tindakan yang secara sengaja itu dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menyakiti orang atau pihak lain, ya. Jadi dilakukan oleh seseorang ataupun berkelompok yang bertujuan untuk merusak, menyakiti orang atau pihak lain. Nah, dalam konsep ini yang perlu digarisbawahi adalah ada kata sengaja. Jadi mungkin kita pernah atau Anda pernah melihat atau mengalami sendiri seseorang menjadi korban dari perilaku agresif, misalnya menimbulkan rasa sakit atau merasa sakit, merasa tersakiti, tapi pelakunya sendiri itu tidak sengaja. Misalnya ketika Anda jalan, Anda kesandung kaki orang yang menyebabkan Anda jatuh dan Anda terluka. Tentunya ini buat Anda ini sakit, ya, menyakiti gitu, ya, menyakitkan buat Anda. Tapi karena ini dilakukan tanpa ada unsur kesengajaan, maka ini tidak bisa dikategorikan sebagai perilaku agresif. Karena apa? Suatu perilaku atau tindakan dikatakan agresif apabila dia ada unsur kesengajaan, memang sengaja. Nah, tidak hanya sampai di situ, perilaku agresif ini juga sengaja dilakukan untuk menyakiti atau merusak orang atau pihak lain. Itu baik dilakukan secara verbal, secara fisik, ya, secara verbal maupun secara non verbal, ya, baik secara fisik maupun non fisik, dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dilakukan secara pasif maupun secara aktif. Nah, seperti apa itu nanti akan kita bahas selanjutnya, ya. Tentunya kalau kita bicara tentang verbal itu berkaitan dengan kata-kata. Kalau kita bicara fisik tentu artinya menyakiti fisik seperti memukul dan sebagainya. Kalau verbal kata-kata itu misalnya dengan memaki, menghardik dan sebagainya, ya. Kalau langsung tidak langsung itu dilakukan langsung, kalau tidak langsung itu dengan menggunakan perantara, ya. Kemudian kalau dia dilakukan secara aktif dan tidak aktif, itu yang membedakannya adalah bagaimana perilaku itu dapat dilakukan dengan tingkat gagalan dan tidak gagalnya, gitu, ya. Nanti akan kita lihat selanjutnya seperti apa, ya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang itu, kita akan lihat dulu beberapa faktor yang dapat kita kenali sebagai penyebab daripada faktor yang bisa menyebabkan seseorang untuk terlibat atau melakukan perilaku agresif. Jadi antara lain ada banyak ahli juga yang melakukan penelitian terkait ini. Antara lain ada Sarwono dan Minarno, itu tahun 2009, ya. Itu mengemukakan bahwa secara garis besar perilaku agresif ini disebabkan oleh faktor sosial. Yang kedua adalah faktor personal. Kemudian yang ketiga adalah faktor kebudayaan. Yang keempat faktor situasional, dan sekarang ini lagi marak, ini bertambah teori yang terkini itu adalah faktor media massa dan media sosial, ya. Oke, seperti apa itu? Faktor penyebab agresi kalau yang personal itu artinya berkaitan dengan kondisi internal, kondisi personal dari si pelaku, ya. Itu misalnya dengan tingkat kepribadian, ya. Orang yang memiliki tingkat kepribadian A tentu berbeda dengan orang yang memiliki tipe kepribadian B. Orang yang memiliki tipe kepribadian A ini contoh, ya. Orang yang memiliki tipe kepribadian A itu adalah orang yang memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan perilaku agresif. Artinya apa? Dia lebih mudah tergugah untuk melakukan perilaku agresif dibandingkan orang dengan tipe kepribadian B. Kenapa? Karena orang yang tipe kepribadian A ini orang yang sangat serius, orang yang sangat strict, yang kaku, sehingga dia mudah merasakan tekanan, mudah merasakan stres, di mana
stres atau situasi yang menekan ini bisa menjadi pemicu kuat bagi seseorang untuk melakukan perilaku agresif. Sebaliknya orang yang memiliki tipe kepribadian B itu orang yang cenderung santai, gitu ya. Jadi kalau orang yang kepribadian B itu apa-apa dipikirin, apa-apa jadi beban gitu ya, sehingga membuat dia menjadi gampang tertekan. Orang yang tipe kepribadiannya B justru sebaliknya gitu ya, semuanya dibawa santai sama dia gitu ya, sehingga dia tidak gampang merasa tertekan, dia tidak mudah stres, dan dia ya, orang kalau misalnya tidak mudah stres biasanya juga tidak mudah untuk tergugah melakukan perilaku agresif. Kemudian penyebab personal lainnya itu misalnya tingkat kecerdasan. Beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa atau membuktikan bahwa orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dan orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah itu memiliki kecenderungan perilaku agresif yang berbeda, di mana orang yang tingkat kecerdasannya rendah itu relatif lebih mudah tergugah untuk melakukan perilaku agresif dibandingkan dengan orang yang yang memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Kenapa? Orang yang kecerdasannya relatif rendah itu akan mudah terprovokasi. Jadi ketika dia mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya provokatif, itu biasanya dia tidak mencerna lebih dalam. Dia tidak punya kemampuan yang lebih tinggi untuk mencerna informasi tersebut secara objektif gitu ya. Sehingga dia mudah untuk terbawa, dia mudah untuk terprovokasi. Secara individual dia mudah untuk tersugesti gitu ya. Jadi dia mudah percaya gitu ya, mudah percaya dengan apa yang disampaikan oleh provokator misalnya gitu ya. Sementara orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi itu cenderung dia mengolah, dia memiliki kemampuan yang tinggi, memiliki kemampuan yang baik untuk mengolah dulu. Jadi ketika ada informasi yang masuk tidak langsung ditelan bulat-bulat gitu loh, tapi masih dipikirkan dulu, apa benar seperti ini kan harusnya begini, masa iya begini gitu loh. Jadi sehingga itu tidak informasi apapun yang dia terima walaupun itu sifatnya negatif tidak serta-merta membuat dia seketika itu menjadi terbawa untuk akhirnya melakukan perilaku agresif tadi gitu ya. Jadi dalam hal ini tingkat kecerdasan orang yang tingkat kecerdasannya rendah itu relatif lebih mudah tergugah dibandingkan dengan orang yang tingkat kecerdasannya lebih tinggi gitu ya. Kemudian kondisi fisik. Biasanya orang yang memiliki keterbatasan atau misalnya memiliki kekurangan terkait dengan kondisi fisik itu akan cenderung mudah tersinggung biasanya ya, sehingga mudah tergugah emosi negatifnya biasanya. Relatif ya, relatif artinya tidak semua seperti itu, tapi hasil penelitian menunjukkan bahwa memang seperti itu ya. Misalnya contoh ya, ketika orang yang memiliki keterbatasan dalam pendengaran gitu ya, dia akan mudah tersinggung. Misalnya dia ketika mendengar orang bilang selamat pagi gitu ya, selamat pagi gitu kan. Nah dia akan merasa bahwa apa, kamu bilang saya babi gitu. Jadi seperti itu gitu ya, atau sebaliknya gitu ya. Jadi keterbatasan seperti ini juga akan bisa mempengaruhi orang untuk cenderung melakukan perilaku agresif gitu ya. Dan misalnya orang yang memiliki keterbatasan tadi, dia lebih gampang untuk merasa bahwa apa yang dilakukan orang lain itu mengacu kepada keterbatasan yang dia miliki gitu, sehingga membuat dia menjadi gampang tersinggung, lebih seperti itu ya. Dan atau juga kondisi fisik yang lain, misalnya orang yang merasa memiliki tubuh yang besar, tubuh yang kuat, itu akan cenderung mudah untuk melakukan perilaku agresif dibandingkan orang yang memiliki kondisi tubuh yang menganggap dirinya lebih lemah gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah faktor situasional. Situasional ini ada macam-macam. Contohnya misalnya cuaca, suhu ya. Kita perhatikan kalau misalnya dalam kondisi yang panas terik ya, itu kalau di jalanan lagi atau macet gitu ya, itu pasti akan sangat sering kita mendengar ada orang teriak-teriak sambil memaki-maki. Akan mudah sekali orang tergugah atau terpicu emosi negatifnya, sehingga orang cenderung untuk melakukan perilaku agresif ya. Jadi dalam kondisi cuaca yang panas ya, suhu panas gitu ya, kemudian kondisi macet misalnya gitu ya, bising, crowded gitu ya, atau misalnya ketika dia mengalami situasi yang stresor tinggi, bisa dia habis dipecat di kantor, atau habis dimarahin bos, dimarahin istri, dimarahin pasangan dan sebagainya gitu ya, dimarahin orang tua gitu ya. Nah ini akan
mudah membuat seseorang itu tergugah untuk melakukan perilaku agresif tadi, gitu ya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor kebudayaan. Contoh nih, misalnya ada penelitian yang membuktikan bahwa orang-orang yang hidup di daerah pesisir itu memang cenderung lebih agresif dibandingkan orang yang tidak tinggal di daerah pesisir atau misalnya di pegunungan, misalnya di dataran gitu ya. Kenapa? Karena orang di daerah pesisir memang budayanya menjadikan bahwa kekerasan itu sebagai bagian dari kehidupan gitu. Karena apa? Ya kalau tidak terbiasa keras, dia akan kalah ketika dia di lautan gitu ya. Ketika dia harus melaut dan dia kondisinya lemah lembut, lunglai gitu ya, tentunya dia akan dikalahkan oleh alam gitu ya. Dan memang kekerasanlah yang menjadi budaya mereka, sehingga cenderung mudah untuk terpicu secara agresif gitu ya, melakukan perilaku agresif. Dimana memang buat mereka daerah pesisir, kekerasan itu memang merupakan menjadi bagian dari budaya, bagian dari tradisi, bagian simbol atau ciri, prinsip dan sebagainya gitu ya, dibandingkan penduduk atau orang-orang yang tinggal yang bukan di pesisir. Kemudian lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini misalnya lingkungan tempat tinggal ya, demografi misalnya tinggal di daerah lingkungan pasar misalnya. Maaf. Nah, di lingkungan ini orang memang cenderung mudah, kita lihat kalau dari cara mereka berbicara itu mungkin akan berbeda dengan kalau kita lihat cara orang berbicara misalnya di sekolah atau di kantor gitu ya. Pasti cara mereka berkomunikasi pun itu syarat dengan misalnya secara verbal, agresif, even itu secara verbal gitu ya. Atau juga lingkungan sosial lainnya itu misalnya keluarga ya, berkaitan dengan pola asuh. Jadi misalnya dalam lingkungan keluarga yang dimana orang tua memang menjadikan kekerasan sebagai bagian dari aktivitas atau pola pengajaran, pola pengasuhan, maka tentunya ini akan menjadi sesuatu hal yang biasa bagi anak, sehingga anak akan mudah untuk melakukan perilaku agresif tadi. Dan berikutnya media ini bisa media massa, bisa media sosial ya. Ini juga sangat membawa pengaruh yang besar ya. Kalau misalnya media massa itu bisa media elektronik gitu ya, dari buku ya, komik-komik ya, jangan salah, komik-komik itu kalau kita lihat kadang komik, namanya komik kesannya lucu, padahal banyak komik-komik yang memuat konten-konten agresif, konten-konten kekerasan. Kayak contoh komik Naruto itu sebenarnya itu maaf ya kalau saya menyebutkan tokoh, tapi memang seperti itu. Kalau kita perhatikan itu memang syarat dengan konten-konten agresif, walaupun itu dikemas dalam bentuk kartun ya, tapi memuat konten agresif. Atau misalnya TV gitu ya, film-film di televisi seperti itu, yang film-film yang syarat dengan kekerasan. Kemudian juga kalau yang sekarang banyak kita lihat medsos juga ya, media sosial ya, misalnya di film-film di YouTube atau adegan-adegan di mana lah gitu di media sosial yang sering banyak beredar gitu ya, kekerasan seperti itu juga memang menjadi faktor penyebab, di mana ketika orang menonton itu, orang melihat misalnya nih contoh YouTube gitu ya, ketika melihat adegan kekerasan di YouTube kemudian banyak mendapatkan subscribe, banyak mendapatkan perhatian ya, ketika orang menayangkan itu, ini akan menjadi penguat ya, menjadi reinforcement buat orang yang menonton itu bahwa oh ternyata kekerasan itu keren gitu ya, seperti itu. Jadi dan ini akhirnya akan terus bisa menyebabkan orang untuk semakin banyak melakukan perilaku agresif tadi. Nah, tadi sudah saya singgung di awal bahwa bentuk-bentuk agresif itu sendiri ada macam-macam ya. Ada yang bentuk verbal, ada yang bentuk fisik, ada yang bentuk aktif, pasif, ada langsung maupun tidak langsung. Kalau bentuk verbal itu perbedaan verbal dan fisik tentu jelas ya. Kalau verbal itu lewat kata-kata ya, misalnya dengan memaki, menghardik, berteriak gitu ya, melontarkan kata-kata yang tidak mengenakan, mengejek dan sebagainya, yang intinya itu menimbulkan rasa sakit ya pada orang, sakit hati gitu misalnya ya, atau rasa tersinggung dan sebagainya, itu bisa masuk dalam kategori perilaku agresif yang dilakukan secara verbal ya, karena disampaikan melalui kata-kata. Nah, kalau fisik tentunya dengan yang menyakiti fisik, misalnya memukul, menendang ya,
ya pokoknya menyerang gitu ya dengan secara fisik, memukul, menikam ya, melempar dan sebagainya. Itu adalah bentuk perilaku agresif secara fisik. Nah, kalau aktif dan tidak aktif ini terkait dengan terlihatnya kegagalan dalam bertindak gitu ya. Apakah dia ketika dia melakukan perilaku tersebut, dia berhasil melakukan perilaku tersebut atau tidak gitu ya. Jadi ketika dia berhasil itu aktif dan itu dilakukan, dikemas dengan tidak terlihat keberhasilan itu, maka itu bisa dikatakan sebagai perilaku yang pasif. Jadi kalau keberhasilan dia melakukan perilaku kekerasan tersebut bisa terlihat, itu dikatakan sebagai perilaku agresif aktif ya. Kalau tidak terlihat itu bisa dikatakan sebagai perilaku agresif pasif. Dan kemudian perilaku agresif langsung dilakukan langsung oleh pelaku agresif dan dilakukan kepada korban agresivitas ya. Jadi langsung. Kalau tidak langsung itu melalui perantara. Untuk lebih jelas nanti akan kita lihat contoh-contohnya ya, sudah ada di bagan yang bisa Anda saksikan pada slide Anda. Itu misalnya contoh perilaku agresif fisik yang dilakukan secara aktif dan langsung ya. Misalnya mendorong, memukul, menembak, menendang itu ya. Jadi dia dilakukan lewat fisik, menyakiti secara fisik, kemudian secara aktif. Kenapa aktif? Karena langsung terlihat ya, langsung tampak. Ketika dia didorong, orang itu jatuh dan sebagainya. Kemudian langsung dia yang melakukan langsung kepada orang tersebut ya. Kemudian kalau fisik pasif dan langsung itu misalnya melalui demonstrasi ya, demonstrasi atau misalnya mogok. Kenapa ini dikatakan pasif? Demonstrasi kan fisik ya, mereka berdemo ya, walaupun tidak melakukan, misalnya mereka berdemo dengan membawa semacam tulisan-tulisan gitu ya, semacam entah pamflet atau apalah gitu ya, baliho atau apalah gitu ya, yang dibawa kemudian bertuliskan tulisan-tulisan yang bernada protes misalnya. Nah, atau aksi-aksi mogok dan sebagainya. Ini dilakukan secara fisik gitu ya. Tapi dampaknya belum langsung terlihat. Sehingga makanya dikatakan pasif ya. Dampaknya ini kepada si yang dituju untuk melakukan perilaku agresif itu belum langsung terlihat. Misalnya karyawan berdemo kepada pimpinan perusahaan. Ketika mereka melakukan demo itu memang fisik karena mereka berjalan ya, mereka membawa berbagai macam perlengkapan dan sebagainya gitu ya. Bahkan mungkin misalnya merusak barang dan sebagainya gitu ya, tapi terlepas dari itu semua, tujuan dari mereka melakukan demonstrasi itu dampaknya itu belum kelihatan. Apakah bagaimana reaksi dari perusahaan misalnya terhadap aksi demo yang mereka lakukan itu belum kelihatan. Makanya itu dikatakan sebagai perilaku kekerasan pasif ya, yang dilakukan secara langsung. Kemudian agresif fisik yang aktif tidak langsung. Misalnya merusak harta korban, merusak kebun misalnya ya, merusak rumah ya, merusak rumah korban, atau misalnya menyewa tukang pukul misalnya seperti itu. Jadi tidak langsung kepada korbannya, tapi tidak langsung dilakukan oleh dia, tapi lewat orang lain, lewat tukang pukul, atau misalnya dengan merusak properti gitu ya, dilakukan oleh orang itu tapi tidak langsung kepada si korbannya tapi melalui propertinya. Nah, ini juga dikatakan sebagai perilaku agresif tidak langsung, tapi dampaknya langsung kelihatan, makanya dikatakan aktif ya. Nah, kalau fisik pasif dan tidak langsung ini biasanya sering dilakukan oleh mahasiswa ya. Misalnya apa? Tidak mengerjakan tugas ya, bersikap masa bodoh, tidak masuk kelas ya, kemudian datang terlambat. Ini bisa dikategorikan kepada perilaku agresif. Kenapa? Karena perilaku ini bisa, walaupun dampaknya tidak langsung ya pada saat itu ketika dia tidak mengerjakan tugas, dampaknya tidak langsung terlihat saat itu ya. Tapi ini tetap menimbulkan rasa tidak nyaman bagi orang lain, bagi dosen dan sebagainya, karena memang ditujukan untuk itu gitu misalnya ya. Kemudian perilaku verbal aktif dan langsung itu misalnya menghina, memaki, marah ya. Kemudian kalau verbal pasif dan langsung itu misalnya mogok bicara, ada kan protes-protes dengan melakukan mogok bicara. Ini dikatakan pasif karena efeknya tidak langsung terlihat pada saat itu, tapi karena dia mogok bicara maka dia berkaitan dengan perilaku agresif verbal. Kemudian kalau verbal aktif yang tidak langsung itu misalnya dia menyebar fitnah ya,
mengadu domba, ini langsung dia lakukan secara verbal ya, tapi tidak langsung dia lakukan ya, dia melalui perantara lewat orang lain, dia menyebar gosip, menyebar fitnah kepada orang lain, tapi dampaknya tidak langsung terlihat kepada si korban gitu, karena dia tidak melakukan langsung kepada si korban pula, sehingga dia saya agak salah tadi, ini dia langsung kepada si korban ya, memberikan fitnah kepada korban tapi lewat orang lain gitu ya. Jadi ini dikatakan, dan ini bisa langsung berdampak gitu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah si orang yang mendengarkan fitnah tersebut menjadi tidak suka kepada si korban gitu kan, ikut terbawa kepada korban. Dampaknya langsung kelihatan. Jadi korban mendapat musuh baru lagi misalnya ya. Kemudian kalau yang pasifnya itu tidak memberikan dukungan pada kelompok misalnya ya, ketika dia tidak memberikan dukungan kepada kelompok itu dampaknya tidak langsung terlihat, beda dengan tadi menyebar fitnah, sehingga ini dikatakan sebagai perilaku yang pasif ya, seperti itu. Jadi kurang lebih ini kalau kita bicara, ini adalah inti dari materi yang terkait dengan perilaku agresif yang perlu Anda ketahui, di mana secara garis besar pertama Anda perlu memahami dulu konsep dari perilaku agresif itu apa. Intinya adalah perilaku yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti orang lain, baik fisik maupun verbal, baik langsung maupun tidak langsung, aktif maupun pasif ya. Kemudian faktor-faktor penyebabnya itu ada sosial, ada personal, ada kebudayaan, ada situasional, dan ada media massa. Dan selanjutnya bentuk-bentuk tadi yang sudah disampaikan itu terkait dengan agresi fisik, kemudian agresi verbal yang dilakukan secara aktif, pasif, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, saya harap materi ini bisa membantu Anda sekalian, para mahasiswa, untuk bisa mendapat sedikit pencerahan terkait dengan proyek yang akan Anda lakukan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.